Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yves Angel dari jurusan Teknik Industri UPH Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Being an Effective Leader dari mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Pertama-tama saya akan membahas mengenai leader dan leadership. Leader adalah someone who can influence others and who has managerial authority. Sedangkan leadership itu adalah a process of influencing a group to achieve goals. Jadi leader itu adalah sosok orangnya dan leadership ialah sebuah prosesnya untuk mempengaruhi kelompoknya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kita akan masuk ke bagian pertama yaitu early leadership theories. Yang terdapat tiga teoris. Tiga teoris itu merupakan penelitian yang berfokus dalam mengidentifikasi karakteristik yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin yang tidak berhasil. Setelah itu, penelitian selanjutnya ditemukan mengenai 7 ciri atau karakteristik yang terkait dengan kepemimpinan yang sukses, yaitu adalah drive, desire to lead, honesty and integrity, self-confidence, intelligence, job relevant knowledge, dan yang terakhir extraversion. Selanjutnya dari early leadership theories itu ada behavioral theories. Terdapat University of Law Studies oleh Kurt Lewin yang terdiri atas democratic style, di mana itu melibatkan bawahan, mendelegasikan wewenang, dan mendorong partisipasi. Contohnya dari democratic style itu adalah saya mengambil contoh PT Pareo Asian Catering. Perusahaan itu menerapkan gaya pemimpinan demokratis dikarenakan ciri-cirinya mereka memimpin ialah terdapat keterlibatan dengan karyawan, memiliki wewenang terhadap fasilitas dan tunjangan sosial untuk karyawan, dan karyawan dapat berpartisipasi dalam kegiatan di perusahaan dan permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan, di mana akan dilakukan diskusi bersama untuk mencapai solusi yang terbaik. Perusahaan ini juga menerapkan sistem komunikasi dua arah yang berarti lebih mengarah pada democratic style. Lalu yang kedua ada autocratic style, di mana gaya kepemimpinan itu mendikte metode kerja, memutuskan pengambilan keputusan, dan membatasi adanya partisipasi. Contohnya saya mengambil perusahaan Apple yang didirikan oleh Steve Jobs ini. Perusahaan Apple didirikan oleh Steve Jobs yang memiliki gaya kepemimpinan autokrasi atau autokratik. Makanya kesuksesannya itu tidak seperti Bill Gates, di mana Bill Gates ini merupakan pembuat Microsoft. Steve Jobs ini tuh bertipe keras, sulit untuk menerima saran, menerapkan tujuan pribadi untuk kepentingan perusahaan, dan menganggap tuh perusahaan adalah milik sendiri. Ia hanya melibatkan dirinya sendiri dan Johnny Ive yang merupakan desainer Apple dalam mengembangkan produknya. Akan tetapi nih, produk tersebut tetap menjadi produk yang diminati oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah laissez-faire style, di mana memberikan kebebasan kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk tambahan saja, gaya kepemimpinan yang demokratis adalah yang paling efektif, meskipun penelitian selanjutnya menunjukkan hasil yang beragam. Selanjutnya tuh masih dari early leadership theories, ada Ohio State Studies, yang terdiri dari dua, yaitu ada consideration yang mempertimbangkan ide dan perasaan pengikut. Terus ada initiating structure, merupakan penataan pekerjaan dan hubungan kerja untuk memenuhi tujuan pekerjaan. Terus ada University of Michigan Studies yang terbagi menjadi dua, ada employee oriented yang menekankan hubungan interpersonal dan memperhatikan kebutuhan karyawan. Lalu yang kedua ada production oriented yang menekankan aspek teknis atau tugas pekerjaan. Pemimpin yang orientasi pada karyawan dikaitkan dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Lalu ada managerial grid, terbagi menjadi dua, ada concern for people. Ini tuh mengukur kepedulian pemimpin terhadap bawahan pada skala 1 sampai 9, di mana dari rendah ke tinggi. Lalu ada concern for production,
Ini mengukur kepedulian pemimpin untuk menyelesaikan pekerjaan pada skala 1 sampai 9, tapi dari rendah ke tinggi. Berikutnya masuk ke contingency teoris leadership. Terdapat Hersey M. Blanchard Situational Leadership Theory yang bisa disebut dengan SLT. SLT adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard yang berfokus pada kesiapan pengikut. Hersey dan Blanchard berpendapat bahwa kepemimpinan yang sukses dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat yang sesuai dengan tingkat kesiapan pengikut. Selanjutnya, dari contingency teoris leadership juga, yaitu ada path goal theory. Path goal theory merupakan teori bahwa tugas pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberikan arahan atau dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi. Terdapat 4 perilaku kepemimpinan yang diidentifikasi oleh Robert Horst, yaitu ada directive leader, yang merupakan pemimpin memberitahu bawahan apa yang diharapkan dari mereka, menjadwalkan pekerjaan yang harus dilakukan, dan memberikan panduan khusus tentang menyelesaikan tugas. Ini biasanya ditemukan di perusahaan-perusahaan. Mereka biasanya menerapkan directive leader ini. Lalu ada supportive leader, yaitu pemimpin yang ramah dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan pengikut. Untuk pemimpin yang suportif, saya mengambil contoh salah satu coach pada PBSI, yaitu Coach Harry, yang dikenal sebagai Coach Naga Api. Coach Harry itu merupakan pelatih ganda putra Indonesia yang telah membuat permainan menjadi peringkat 1 dunia pada ajang badminton. Coach Harry memberikan wejangan kepada pemain yang dikenal sebagai Minions, yang merupakan peringkat 1 dunia dalam ganda putra saat Minions kalah juara dalam Olimpiade lalu, di mana tuh beliau berkata juara Olimpiade memang belum dapat, tetapi ada baiknya mereka tuh tidak terlalu menggebu-gebu, pola pikir harus diubah. Lalu Coach Harry juga mengatakan, nikmati saja setiap momen agar beban tidak terasa terlalu berat. Dari kalimat tersebut berarti Coach Harry itu memiliki gaya kepemimpinan yang suportif dan peduli terhadap pemain atau pengikutnya. Lalu ada participative leader, pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok dan menggunakan saran mereka sebelum mengambil keputusan. Untuk itu saya mengambil contoh perusahaan Microsoft. Sekarang siapa sih yang tidak tahu Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates ini? Ternyata Bill Gates tuh memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif, di mana Bill Gates sering mendengarkan usulan-usulan dari para pekerja. Hal ini karena Bill Gates mengerti untuk memajukan bisnis perusahaan teknologi ini diperlukan berbagai macam adaptasi yang disebabkan oleh berbagai macam faktor dari perubahan dari lingkungan untuk menuju kesuksesan hingga saat ini. A lot of achievement-oriented leader ialah pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan pengikut untuk tampil di level tertinggi mereka. Bagian terakhir ada contemporary view of leadership yang terdiri dari transactional leadership, yaitu pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikut untuk bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menukarkan penghargaan sportivitas mereka. Contohnya saya mengambil dari perusahaan Microsoft juga, ini didirikan oleh Bill Gates, di mana Bill Gates sebagai pemimpin transaksional, dia biasa mengunjungi tim produk baru dan mengajukan pertanyaan sulit sampai dia puas bahwa tim berada di jalur yang benar dan memahami tujuannya. Selanjutnya dari transformational leadership, ini pemimpin yang dapat merangsang dan menginspirasi atau mengubah pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa. Contohnya saya mengambil Bapak Ridwan Kamil yang merupakan salah satu contoh pemimpin yang inovatif dan dapat merangsang serta menginspirasi pengikutnya, baik untuk mencapai sesuatu yang tidak biasa dan dalam prosesnya mengembangkan kapasitas kepemimpinannya sendiri.
Selanjutnya ada charismatic leadership. Seorang pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Contohnya itu saya mengambil perusahaan Alibaba yang didirikan oleh Jack Ma ini, yang dikenal sebagai orang yang antusias untuk menggapai hal tertentu. Dia pernah menyebut bahwa dirinya pernah ditolak banyak perusahaan saat mencari pekerjaan. Sampai akhirnya Jack Ma membuat perusahaan sendiri, yaitu Alibaba, yang merupakan e-commerce yang sudah sangat terkenal hingga saat ini. Di mana Jack Ma memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik. Hal ini dapat memberikan inspirasi terhadap orang lain di luar sana untuk dapat menciptakan inovasi terhadap teknologi. Berikutnya ada dari visionary leadership, di mana seorang pemimpin yang menciptakan dan mengartikulasi visi yang sedepan yang realistis, kredibel, dan menarik, yang memperbaiki situasi saat ini. Contohnya untuk ini saya juga mengambil contoh dari perusahaan Apple, yaitu Steve Jobs. Selain gaya kepemimpinan yang autokrasi, Steve Jobs juga memiliki gaya kepemimpinan yang visioner. Bagaimana tidak? Steve Jobs mempunyai visi jangka panjang untuk perusahaannya, yang kemudian membuktikan bahwa langkah yang diambil merupakan langkah yang revolusioner. Yang terakhir ada team leadership. Seorang pemimpin pemimpin tim itu memiliki 2 prioritas. Yang pertama, mengelola batas eksternal tim, yang kedua, memfasilitasi proses tim. 4 peran pemimpin terlibat itu ada relation with external constituencies, lalu ada troubleshooter, lalu conflict manager, dan yang terakhir ada coach. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.